Baiklah saudara-saudara, jadi bagian yang ketiga inilah yang penting, yaitu hal-hal yang memang oleh Allah diajarkan kepada Nabi dan diperintahkan supaya disampaikan kepada seluruh umat. Bagian yang ketiga ini dibagi menjadi dua. Satu, ada yang harus persis menurut klise. Tuh, apa kok ada klise, apa ada Quran? Enggak, gitu. Tidak boleh bicara dalam hal itu kecuali harus persis apa dan menurut yang dikatakan Nabi. Jadi penafsiran Quran harus berdasar atas keterangan Nabi. Umpamanya tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ini nggak boleh dibikin-bikin di karang-karang, nggak boleh. Itu harus berasal bersumber dari Nabi. Yang kedua tentang yang namanya ayat nasikh, mansukh, dan tentang cara membaca Quran. Orang untuk baca Quran itu diperlukan dua. Satu, ilmu qiraat namanya. Ini bisa dibaca dengan berapa macam. Sebab Nabi itu mengajarkan bacaan itu 7 macam. 7 macam bacaan. Ya contohnya yang sederhana aja ya, seperti itu Fatihah. Itu Maliki Yaumiddin, minnya panjang. Tapi ada bacaan lain, Nabi mengajar kepada orang sahabat lain, Maliki Yaumiddin, minnya itu pendek. Loh, ini ada namanya qiraat sab'ah. Ya, karena itu kalau ada MPG, iya, bukan kurok-kurok itu kosong-kosong. Maknanya nanti ini bacaan itu. Pada bacaan bocah nanti dulu kalau dia tidak lepas dari 7 bacaan, macam bacaan, ya tidak apa-apa, boleh. Itu orang ini itu dari Nabi itu. Oke, jadi jangan begitu. Oh, salah, kecuali akhirnya goblok. Oh, tidak ngerti qiraat nyala-nyala no. Ya saya dulu begitu, Mesir itu biasanya. Ulang, kok macam-macam. Ada itu yang dibaca imalah itu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mampu itu majuriha itu. Saya kira karena orang Madura, maaf ya orang Madura, orang Madura kan bisa baca Quran, kan? Majuriha itu majuriha, dan orang majuriha. Setelah saya diajari, setelah saya itu job, itu bukan wacana resmi itu. Itu satu ya, kalau mau ngaji harus tahu ilmu qiraat. Terus nomor 2 harus mengerti cara membunyikan huruf. Itu namanya ilmu tajwid atau makhraj. Bagi sembarangan orang baca ini kitab keramat ini kitab mujizat, nggak boleh sembarangan maksudnya kudu ngaji gitu. Terus ada itu bacaan yang tampaknya itu kalau kita lihat pintas lalu harus dibaca irkab ma'ana. Ya, tulisannya IRKABMAANA kan irkab ma'ana. Tapi kalau menurut ilmu bacaan yang benar itu harus dibaca bagaimana? Irkab ma'ana. Loh, ini nanti hilang ditelan oleh kuliah kedua. Nah, itu namanya idol. Mulia itu pokok ngaji tajwid. No ilmunya gimana? Kita cara mengeluarkan huruf bedanya dan itu apa? Bedanya dan saya dulu ngaji Quran pada ayah itu sampai cangkem kuning. Betul. Baca besar itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalau mati harus gitu. Tak boleh asyhadu alla ilaha illallah. Itu boleh.
Oh, jadi kalau zaman kuno gak dicek mantu. Benar itu cara, karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara, anak-anak tidak bisa kalau tidak dipengajian wong sing ngaji. Kalau kita terus di ngaji itu biasa ngaji di langgar-langgar penting itu. Sebab tanpa guru, tanpa diberi contoh nggak bisa orang belajar membaca saja. Jangan mengerti baca tidak bisa. Salah satu. Betul. Harus ngaji. Karena itu berbahagialah orang yang punya anak kecil sudah diuji itu yang saya pakai. Yang saya katakan ini pertama begini, bahwa asas perundang-undangan atau hukum menurut Islam itu tujuan dan caranya untuk perbaikan atau kalau istilah kita pembangunan manusiawi. Ini sasaran utama, pembangunan manusiawi. Jadi kalau kita mau mencari bagaimana konsep pembangunan manusiawi, nah Quran menyediakan itu konsep. Kalau ingin memakai konsep Quran, sebab Quran sasaran utama, tujuan pertama yang dilambangkan atau dilafalkan di dalam firman ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat itu sebenarnya ada banyak. Ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam itu hanya sebagian kecil saja. Malah ini menurut beliau, menurut Syekh Muhammad Al-Qudairi, itu tidak lebih dari 200 ayat saja. Padahal ayatnya berapa tuh? 6.666 ayat yang menjadi sumber hukum Islam itu cuma tidak lebih dari 200 ayat saja. Jadi sebagian besar istilah Al-Quran itu bukan hukum, ya petunjuk, ya ada kisahnya, ya ada nasihatnya, ya ada ilmu pengetahuan, macam-macam ya. Yang khusus pada hukum dinyatakan tidak lebih dari 200. Kemudian yang penting di sini catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam pembinaan hukum Islam, hukum agama ini Quran menunjuk 3 prinsip. Ini saya kutip sebelumnya. Pertama, prinsip adamul haraj, tidak ada kesetaraan. Jadi sesuatu yang bersifat menyulitkan manusia dihindari dari hukum, yang bikin tidak tertanggung oleh manusia. Wa yadau anhum israhu wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ayat yang lain, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Wahai Tuhan, janganlah Engkau bebankan kepada kami pikiran yang pernah Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah dipikulkan kepada kami yang kami tidak bisa pikul. Nah, ini di dalam hadis dikatakan Allah Ta'ala qad fa'altu. Ya, saya penuhi. Karena itu di dalam ayat-ayat dikatakan hukum agama dikatakan yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan tidak menghendaki Tuhan menghendaki kegampangan, tidak menghendaki kesukaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua perintah agama itu sudah disesuaikan dengan kekuatan minimal dari manusia. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh manusia diperintahkan agama dan mulai yang namanya sembahyang 5 waktu, Allah saya tidak mampu, itu bukan karena tidak mampu, ya belum, anulah banyak ya. Tapi kalau mampu semua. Saya ini masih bisa, saya ini terus bisa.
Kalau nggak bisa mau kosong. Sama ngisi kita enggak? Wah, ngisi betul. Lah itu apa? Berapa untuk mengisi gitu? Maaf ini. Ya saya perlukan sedikitnya ya, 5 kadang-kadang berapa jam? Mungkin banyak nggak sampai 100 jam. Ya ini terbuat ini, maaf ini. Kenapa sampai isi kopi? Tapi itu tak enggak kopi. Padahal dijamin oleh Allah tidak ada perintah agama yang di luar kemampuan manusia minimal. Ya. Karena itu Nabi mengatakan wa itu bilhanifiyah bisamha. Aku diutus dengan membawa agama yang mudah, yang lurus, yang penuh kemudahan. Simpel, praktis, gampang, banget di seluruh zaman. Itu ciri pertama. Memang ini menjadi satu daya. Dan karena itu pula maka ketika sudah diatur minimal mungkin, masih dibuka kesempatan yang namanya rukhsah. Orang musafir boleh pakai, semuanya dirotol boleh, ya. Umpamanya saya sudah kelaparan Pak, saya kalau tidak ini katanya dokter berbahaya. Bagaimana? Satu-satunya saya harus makan bangkai. Saya boleh. Saya harus ganja. Saya boleh. Tidak hal tapi dokter loh ya, yang mengatakan ini tidak bisa kecuali harus ini. Padahal ini larangan agama. Boleh nggak? Boleh. Itu boleh itu karena darurat. Jadi adalah kelonggaran-kelonggaran. Karena prinsipnya agama tidak akan membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Ini satu. Prinsip yang kedua, yaitu di dalam agama kalau dilihat kewajiban itu tidak banyak. Tidak banyak. Apalagi di sana ada dua kelompok. Ada yang namanya wajib aini, artinya wajib aini itu setiap orang, setiap hidup terkena. Itu terlalu sedikit. Tapi ada lagi yang namanya wajib kifai, kolektif. Asal ada yang mengerjakan satu, tidak yang lainnya nggak perlu. Itu namanya fardu kifayah itu. Tapi yang paling banyak, Bung Karno dulu pernah. Karena saudara saya masih ingat. Kenapa umat Islam ini ribut soal wajib, soal haram, soal sunnah, soal makruh? Kenapa tidak pernah diacarakan dalam umat Islam yang mudah? Yang mudah itu artinya yang kosong dari hukum. Kalau wajib itu yang harus, haram itu tidak boleh. Ya kalau sunnah ya dianjurkan saja. Kalau makruh itu kita ditinggalkan. Sa'ilok itu katanya sa'ilok. Tapi yang mudah ini justru yang banyak. 80% hukum agama itu adalah mudah. Artinya boleh. Justru di bidang ini umat Islam paling lumpuh. Karena itu presiden dulu itu karena ini mudah. Yang mudah ini yang banyak ditinggalkan orang Islam. Memang ini yang paling besar. Mudah. Dan ini sampai dijadikan satu dasar hukum. Al-asli al-ibadah. Segala sesuatu yang belum ada dalil, apakah ini dilarang apakah tidak, maka hukum mengatakan boleh, tidak. Jadi makanan ini apa ini? Makanan ini, perbuatan ini bagaimana? Pakaian ini bagaimana? Ini apa? Selama belum ada dalil yang mengatakan ini dilarang atau diperintahkan, maka hukumnya tidak. Ini jadi sedikit. Sampai ada orang kejadian pada waktu turun perintah haji dari Quran, terus ada orang datang pada Nabi, saya namanya Akrab bin Habib, itu sahabat Nabi. Saya tanya Nabi, itu haji wajib itu apa setiap tahun? Katanya Nabi, jangan tanya begitu. Saya ditanya dulu, tapi marah Nabi. Apa katanya lagi? Ya qultu na'am wa sadaq. Andai kata aku jawab pertanyaanmu itu iya, tapi tetap itu Allah
menetapkan hadis. Sebab pada saat Nabi hidup, ya, itu wahyu itu masih in proses. In proses, belum selesai, belum tuntas. Jadi sumber hukum itu dua, Allah, Nabi. Jadi kata-kata Nabi itu mengikat hukum itu. Jadi karena itu di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Jadi orang yang beriman, kalau sudah ada perintah dan agama, kerjakan, jangan rewel. Jangan tanya-tanya yang tidak diterapkan. Sebab kalau sampai yang kamu tanyakan itu dijawab oleh Allah, hukum tentu akan membuat kamu tidak senang. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum. Kalau kamu bertanya itu, menanyakan sesuatu yang belum diterangkan, padahal Quran tengah in proses tadi itu, belum selesai wahyu itu tuntas, maka tubda lakum akan mengikat kamu, itu akan dilahirkan jawabannya dan akan merupakan perintah. Malah di sini tegas dikatakan, afallahu anha, Allah memang sengaja memaafkan itu. Memang tidak dikenakan hukum, memang supaya terlalu banyak beban-beban hukum agama ini. Dulu umat-umat dulu banyak yang tanya rewel begitu itu, akhirnya kalau dijawab dan dikerjakan. Ini bagaimana Pak? Kalau begini bagaimana? Ya, itu harusnya pakai sarung, mamanya ya. Sarungnya itu apa? Boleh tolong apa lain-lain? Kausan? Oh ya, nggak boleh. Walaupun dari pertanyaan itu, jawaban-jawabannya menjadi pengikat yang menyempitkan bergerak kita. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Karena itu katanya Nabi, garuni ma taraktukum, tinggalkan saya apa yang saya tinggalkan buat kamu, yang tidak saya jelaskan jangan ditanya. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati masailihim. Tuhan telah menetapkan faraidha fala tubayyi'ha. Ini yang diperintahkan agama. Kerjakan saja, jangan disia-siakan. Ada larangan-larangan, jangan kamu lampaui. Dan wasaqatan asya, Allah yang sengaja diam tidak menyebut hukum itu. Nah, itu rahmatan. Itu satu rahmat dari Allah. Min ghairi nisyan, bukan karena lupa Tuhan tidak memberikan hukum. Kalau satu anha, jangan kamu bahas lagi itu. Jadi agama itu batasi dalam daerah kecil. Ini wajib, ini tidak boleh. Ya itu, jangan tanya yang itu tidak boleh gitu loh. Mana yang tidak ada begini ya artinya boleh. Nah, daerah yang boleh inilah yang paling besar di dalam agama. Ini menunjukkan sebagai konsekuensi bahwa perintah agama itu bukan menambah beban atau menambah pekerjaan, tidak. Justru itu sangat terpaksa, katakanlah. Ajaran-ajaran agama itu diperintahkan demi untuk memelihara kepentingan dan kebaikannya sendiri manusia. Dan yang terakhir, dasar yang ketiga, ini yang penting, yaitu yang disebut at-tadrij, dasar berangsur-angsur. Jadi hukum-hukum agama itu tidak diturunkan sekaligus, tapi secara berturut-turut. Sesuatu yang secara tradisional sudah melekat, itu tidak lalu dihapus begitu saja, tapi dibimbing secara berangsur-angsur. Ini dasar penting untuk saya uraikan sedikit, yaitu terhadap kebudayaan bangsa atau adat istiadat bangsa. Bagaimana sikap Quran? Apakah kalau Quran datang di bangsa Persia, seluruh kebudayaan dan adat istiadat bangsa Persia harus hapus? Apakah adat istiadat Jawa kalau kita sudah menerima Islam itu harus hapus? Nah, di sini. Ini seperti dicontohkan dalam Quran. Minum arak itu di kalangan bangsa Arab dan judi itu merupakan adat yang sudah membudaya
sebelum Islam. Nah, untuk melarang dua ini, maka ditempuh cara beransur-ansur. Pertama dikatakan di dalam Quran, "Fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas." Di dalam minum arak dan judi itu ada dosa besar, tapi juga di samping dosa ada manfaat-manfaat kegunaan bagi manusia. Ada memang sedikit-sedikitnya ada. Mengontok oleh sehat, namanya mau terhina umpamanya, ya. Apalagi dingin-dingin, ya, minum whisky umpamanya, wah, saya kasih dulu. Nah, oleh Quran ada itu kegunaannya itu. Jadi, iya terang. Saya asalnya ada satu berat, kalau menang, bisa satu berat. Memang ada gunanya juga. Apalagi judi dalam arti untuk pembangunan. Ya, kalau bentuk lutut, iya kan? Sayembara, tak apa yang pokoknya yang bersifat mengadil ada gunanya. Tapi kata Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma segi negatifnya lebih besar daripada segi positifnya. Ini mulai tentang dua ini coba. Memang betul. Untuk pembangunan betul. Kasino dibuka, iya kan? Itu kan takutnya kan yang penting. Iya. Tapi berantakannya rakyat ini tidak komen pikir ya. Wah, kita membangun dari kasino itu bangunan, ya, 1 jam selesai. Katakan saja. Tapi dengan itu nilai yang baik dari bangsa ini, yang dibina 100 tahun hancur karenanya. Ini apa sampai pernah pikir? Belum lagi faktor keamanan orang yang salah gitu. Ya apa itu keamanan ini, kriminalitas meningkat dan sebagainya. Ini cuma memberi jalan saja, tidak melarang, tidak apa. Ya ada baiknya, ada kesitunya. Cuma yang negatifnya lebih besar. Sudah lama berjalan, datang ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu kalau sembahyang ngerti apa yang kamu baca. Kalau mabuk pakai minum mesti tidak karuan, malah keliru waktu. Ya. Nah, dengan perintah yang kedua ini, sahabat yang tadinya minum 10 botol, ya, itu kalau sudah dekat dulu, kurang 1 jam berhenti. Stop, harus bayar kan? Berhenti. Dengan demikian dikurangi minum arak itu sudah. Dengan sendirinya. Kalau setiap padahal sembahyang berapa kali? 5 kali. Berapa kali dikurangi? Setiap mendekati kurangi. Akhirnya setelah dikurangi karena rokok udah nyetek. Nah, beberapa waktu kemudian barulah datang palu kodam, yaitu firman ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman, innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya minuman keras dan perjudian, maisir itu gampang. Jadi tak kangelan nyambut gawe, oleh uang dengan gampang, itu namanya maisir. Itu hanya berdasar peruntungan, tidak berdasar kegiatan dan prestasi kerja, tapi itu berdasar untung-untungan. Nah ini kalau bangsa sudah tidak mempunyai mengendalikan kekuatannya hanya menggantungkan nasib pada peruntungan, ya entah bagaimana nasibnya. Itu yang penting dalam ini disejajar minuman keras, perjudian, ilmu ansok, yang azab, main itu, pakai kita ngalih, enggak, itu sama ini, disejajar kedua ini, tak boleh begitu, ya ini azab, itu disejajarkan, arak, judi, pakai, gitu ya.
Ini dikatakan rijis, itu satu kekotoran, satu noda min amal setan, dari perbuatan setan. Setelah itu maka taulah, ini sudah paling bodam. Sesudah proses latihan tadi itu berangsur-angsur, barulah datang larangan mutlak. Innama, ini baru dibuka, innama yuridu syaitan ayyuka bainakum adawah. Dengan setan, dengan larangan ini, karena setan itulah yang akan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, di dalam minum-minum keras dan perjudian. Setan menanam permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan yang lebih penting lagi, wala suddakum an dzikrillah. Dengan asik minum mabuk-mabuk, dengan asik main judi, kamu lupa dari mengingat Allah, lupa kepada kewajibanmu belajar, lupa garap skripsi, mamanya ini yang kali perhatikan nih, lupa wa anis sholat dan dari sembahyang. Bahwa antum tahu, apakah kamu mau berhenti? Wah, keras sekali. Tapi hukum yang terakhir ini sesudah menempuh berangsur-angsur. Karena itu ketika Nabi didatangi seorang pegunungan, Nabi, mana yang Nabi? Assalamualaikum. Sampai kayak Nabi. Tidak tahu benar? Ya, saya Nabi Rasulullah. Oh ya, saya sudah dengar kan ini Islam. Cuma saya, maaf saja, sembahyang itu saya nggak bisa kalau 5 kali. Oh iya, ya kalau umpamanya saya sudah ikut sampean, saya dari jauh sudah tertarik. Saya Islam. Cuma saya mau sembahyang 2 kali itu gimana? Ya, boleh. Kalau dijawab itu boleh. Kalau pergi orangnya itu, ada sahabat di samping Nabi. Katanya sahabat, Nabi bersabda, kalau dia sudah 2 kali, nanti yang 3, 4, 5 dikerjakan semua. Jadi karena itu saya kalau ada yang ditanya sama saya, Pak Yari, andai kata ada yang nabi, bangsa Tionghoa, orang Tionghoa itu yang paling mudah buat dia itu cuma 2. Ya, sudah mau budaya apa? Minum sama judi. Saya kira ya bukan orang Arab saja, orang Arab juga itu main dan judi, minum dan judi. Umpama saya masuk Islam, cuma saya minta maaf, jadi tetap saya makan. Umpamanya dan judi tetap saya laporkan. Boleh kan? Saya boleh. Maklum dari ini. Saya terus terang, ini namanya bukan prinsip, ini taktik namanya. Kalau prinsip tak boleh, masa baca agama ditawar-tawar itu. Tapi sebagai latihan boleh. Sebab yang penting buat saya, yang harus kita rebut itu bukan soal pakaiannya, bukan soal kebiasaannya, hobinya. Yang penting kita rebut adalah imannya. Ini yang harus direbut dulu. Pokok sama iman, ya iman. Saya percaya Allah, saya percaya Nabi. Oke, ini sudah segala-galanya ini. Bahwa untuk sempurnanya, nah inilah tentang iman. Itu menurut pendapat dari kelompok mayoritas Islam. Yang namanya iman itu, dan ada teori ini. Iman adalah trilogi. Iman satu paket juga apa? Kepercayaan dalam hati, ucapan dengan lidah, 3 perbuatan. Dan kalau orang itu sudah percaya Tuhan, dia sudah mau mengucapkan syahadat, tapi belum melakoni sembahyang, orang itu bukan iman, dia kafir. Ini ada teori, tapi ini menurut paham mayoritas di dalam Islam tidak benar. Yang benar mutlak yang namanya iman pertama ini hati. Kalau orang sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad, sudah selesai. Perkara pengucapan lidah itu hanya sekedar untuk kepentingan hidup orang ini dalam pergaulan di kalangan umat Islam. Bahwa dia karena sudah
mengucapkan syahadat, dia boleh kawin dengan orang Musliman. Karena dia sudah menyatakan Islam, dia kalau mati dikubur di kuburan Islam. Nah, ini kepentingannya hanya untuk perjalanan. Karena itu, saudara-saudara, ya, dua ini ada teka-tekinya, ada teka-teki istilah. Ada orang sebenarnya hatinya tidak percaya, cuma dia ingin kawin sama anaknya orang Islam, katanya dekat Islam tak oleh. Jadi dia cuma Islam mulutnya kok, tapi isinya tetap enggak. Ini namanya ini namanya Islam dunia tapi kafir akhirat. Ya, cuma mulutnya saja dia mengaku Islam, tapi hatinya sebenarnya tidak percaya. Ini namanya dihukumi dia Islam di sini, tapi di sana dia kafir. Tapi ada lagi yang kedua. Ini terjadi di tetangga saya. Dia sudah terlanjur istrinya agama lain, ya. Tapi ibunya sendiri orang Islam. Dia itu sampai hidupnya terakhir mau mati disuruh baca syahadat tidak mau. Ada istrinya itu berbagai agama, ya. Kira-kira dulu cintanya dulu sudah kasih terlanjur, dia sudah salah agama itu selalu itu kira-kira ya. Saya sudah kita mulai gitu, ya. Kira-kira ya. Buktinya ini sampai mau mati tidak mau disuruh mengucapkan syahadat tidak mau. Ibunya berkesalahan. Aduh, anak pulang itu Islam, ya lucunya ya. Ini kejadian di Jember. Begitu mati, dia jadi pendeta. Ya, pendeta. 3 hari dibaca hujah. Dibaca doa dulu ya. Tanya sama saya, bagaimana orang? Saya jawab, kalau dia itu memang iman hatinya percaya kepada Allah, sekalipun mulutnya tidak mengucapkan syahadat, dia Islam. Itu namanya Islam akhirat, tapi kafir dunia. Sebaliknya tadi, paham saudara-saudara ya? Jadi kalau ada orang hatinya percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tapi demi prestise, entah demi apa, ya, tidak tahu lah, dia tidak mau. Apa kalau disebut Islam lalu dia luntur, lalu jatuh prestisenya, bagaimana, ya. Itu namanya Islam akhirat, kafir dunia. Sebaliknya tadi, yang mau mengucapkan Islam perlunya supaya oleh kawin, tapi hatinya sendiri tidak percaya. Ini namanya Islam dunia, kafir akhirat. Wah, komplit, ya dikasih, ya percaya, ya mau mengucapkan syahadat. Tentang perbuatan, memang bahwa iman itu bergerak, tambah sempurna, tambah susut. Iman itu bergerak. Iman seseorang kalau disiram dengan amalan-amalan, tambah kuat, tambah sibuk. Melakukan sumpahnya, poso, ya apa, tambah sibuk, tambah kokoh. Tapi kalau dia itu tidak mengerjakan, apakah berarti dia sudah tidak iman? Nah, ini pertanyaan. Pendapat yang ekstrem mengatakan kafir. Ini khawarij. Ada lagi yang berpendapat tengah-tengah, Islam tidak, kafir tidak. Wah, ini Mu'tazilah. Tapi dia terang bukan Islam, tapi bukan kafir. Ya kok tengah-tengah. Ini ada teori tengah-tengah. Ini dia Mu'tazilah. Yang ahli sunnah seluruh mengatakan Islam. Perkara dia tidak melakukan sembahyang, itu namanya dosa. Dosa itu ya nanti ada sendiri perhitungannya. Yang lebih-lebih, lebih berkuli, lebih cewek, bawa ke darah itu masalah itu. Asal dia mengakui bahwa itu wajib. Sebenarnya saya wajib, sembahyang wajib, zina tidak boleh. Tapi saya tidak kuat. Itu
Tetap orang Islam. Cuma Islamnya bisa menurut saya. Perkara bisa itu nggak tahu urusan itu berapa itu. Tapi kalau, nah ini, sampai mengatakan zina itu asal suka sama suka. Iya. Siapa bilang? Kalau sampai begitu padahal agama mengatakan haram. Sampai sekalipun sudah zina sampai kafir. Sebab sampean melanggar hukum Allah terang-terangan. Berarti konsekuensinya sahabat tidak ada. Ya? Sebab kalau saya sudah mengatakan saya percaya kepada Allah, itu artinya percaya segala sesuatu yang datang dari Allah. Kalau saya menyatakan sahabat kepada Muhammad sebagai Rasulullah, maka apapun yang perang sakit dari Nabi Muhammad, saya percaya. Itu konsekuensinya. Kalau saya mengatakan zina itu boleh, suka sama suka. Ya, kalau perkosaan itu sampai ke betul-betul sendiri. Ini Qurannya begini, hadisnya begini. Tidak. Maka orang ini sendiri, sekalipun dia sendiri tidak ada. Tidak ada yang dia tidak pernah melakukan zina, enggak. Tapi dia kafir. Purna. Ini itu harus tiga. Ya, hatinya percaya. Ya, lidahnya, ikrarnya, ucapannya sesuai hatinya, sesuai katanya, sesuai perbuatannya. Satunya kata, ya kan itu sekarang ini, satunya kata dan perbuatan. Nah itulah muslim paripurna. Jadi ini nanti kalau melantur kita sahur dengan tidak terasa, ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin-pemimpin terkemuka dari Quraisy, maaf, yaitu Abu sedang omong-omong, ya, menerangkan apa maksud beliau itu dengan dakwahnya, dengan ajarannya. Tengah ini asik-asiknya begini, ada orang, ya maklum orang buta tak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang buta. Apa? Saya minta diajari, saya ingin mendapat tuntunan apa ajaran Nabi, tuntunan apa, berilah saya orang buta. Kanjeng Nabi ini ada agak aneh sedikit lah, agak merasa disibukkan. Ya ini orang besar orang yang menentukan hitam putihnya kota Makkah sedang ngomong-ngomong kok ada ini. Jadi agak sedikit kurangan takutkan putus. Hanya begitu turun wahyu Muhammad ada salam dulu ya kamu ya, karena didatangi oleh seorang buta. Masya Allah. Dan ini ayat ini kalau Kanjeng Nabi itu umpamanya ini ya, boleh menyimpan, barangkali ayat ini akan disembunyikan. Tapi ini dibaca seketika. Malah dia sejak peristiwa itu kalau ketemu sama yang namanya Ibnu Ummi Maktub, Abdullah Ibnu Ummi Maktub, orang buta tadi itu, dia marhaban biman yu'afi mani rabbi fi, selamat deh orang yang karenamu aku ditegur oleh Allah. Dari sini tersebut semoga begitu terbukanya hati ini. Setiap ada perlu apa? Ketika berdoa, nama Al-Quran, marhaban. Ini orang yang karenanya aku telah dikontrol, dikoreksi oleh Tuhan. Ada apa? Kalaupun buta ya mungkin karena itulah ya. Pernah beliau itu dijadikan wakil sementara, pejabat sementara kota Madinah. 2 kali beliau ke medan perang, yang ditunjuk untuk mewakili beliau justru ini orang buta itu. Sekalian ini terus aman, aku sing ngarep ya.
perkara ini justru juga tahu bila itu menjadi kepercayaan dari beliau. Jadi para hadirin, kalau saya menyebut pertolongan dari Tuhan itu bukan hanya pertolongan dalam arti yang enak-enak, tetapi justru teguran-teguran yang terbuka banyak dilakukan oleh Allah terhadap beliau ini. Saya tidak akan menurunkan yang lain-lain ya, cukup sebagai contoh. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, di dalam menilai sejarah beliau ini, kita ya harus pelan-pelan. Jangan begitu saking cintanya sampai sudahlah berlebihan sehingga tidak melihat lagi faktor-faktor abduh. Faktor abduh ini malah ditaruh di nomor 1. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai hambanya, manusia biasa, di mana berlaku hukum-hukum perjuangan biasa, wa rasuluh dan utusannya. Nah, di dalam wa rasuluh ini, tidak usah kita itu coba-coba mau meniru. Ini sudah terang. Oke, diri aja otak beliau manusia untuk menolak orang ketekan mereka sendiri yang sangat tidak usah tidak. Memang tidak usah itu. Justru yang disuruh perhatian kita adalah aktivitas suci perhambaan dan alhamdulillah para hadirin. Bagaimana begitu orang Islam saudara beliau sampai seorang penyair yang menghassan bersabit di tegas kami menghassan bukan Hassan bukan Hassan bin Sabit seorang penyair yang bermudah memuji Nabi. Kamu itu kok memuji dulu kamu melanggar ini benar sejak zaman jahiliyah dengan yang melanggar tadi yang melanggar supaya dia katanya apa jawab Hassan? Loh, kamu jangan keliru. Menurut saya ini dengan syair itu memuji beliau bukan syair itu yang menjadi mulia. Justru karena memuji beliau syair saya yang melanggar harga. Beliau seperti balik. Karena saya bisa meriwayatkan, bisa menampilkan tokoh beliau sebagai orang yang azam dari pengertian, maka syair saya laku. Inilah kasarnya. Karena saya bukan karena saya beliau yang bukan beliau. Karena saya, ya maaf, karena saya kasihnya. Karena saya bulan Nabi, oleh Nabi, wah dia sudah dapat alat publikasi yang hebat namanya. Apa itu? Syair, mentas belum ada. Tapi itu syair yang tadi. Bukan malah tersnya yang laris karena membuat berita-berita beliau. Terbalik itu. Para hadirin sekalian, beliau ini kecuali faktor-faktor kepemimpinan ada lagi. Beliau mungkin berkembang sehingga beliau ini tahu persis aneh bakat, kecakapan, keterampilan masing-masing. Dan tidak pernah di dalam seluruh sejarah beliau menyebabkan sesuatu tidak tepat. Tidak pernah. Jadi di sini suksesnya yang luar biasa. Beliau pernah sesuatu mengeluarkan pedang. Siapa yang berhak pedang ini? Siapa yang mau memberikan pedang ini? Lawan ini. Seorang berhak tepat juga ya. Abu Hurairah sampai saya yang menulis pegang. Kalau apa perintah mengenai? Ya, pedang itu ada tugasnya, ada misinya. Apa? Ya, mungkin mau sampai mungkin ini, berbeda musuh. Baik nanti, ya bukan. Tapi sebaliknya Hassan bin Sabit penyair Nabi itu tidak pernah ditampilkan di medan perang. Dan yang Nabi Pak ibu-ibu, Hassan, kamu ikut di antara ibu-ibu sama ya. Coba awalnya bagaimana ini soal penyelenggaraan. Sudah Hassan benar-benar yang lemah, lembut. Menurut
Ini kalau ditampil ke dan perang, musuhnya bisa urusan. Karena itu Hasan bin Thabit tidak pernah ditugaskan di medan perang. Selalu turut ke dalam administrasi itulah ya. Tapi Abu Sufyan memang tepat dia. Pada waktu beliau di perang Hunain, beliau Uhud atau Hunain, saya perang cepat, beliau sedang berjuang. Beliau sudah buat di atas dengan tembak-tembakan. Dibuatkan kepada beliau Abu Sufyan lah yang telah menunjukkan dirinya karena ia pernah diberitahu oleh Nabi. Artinya kepercayaannya. Dia diberi Nabi itu dengan tubuh. Akhirnya dia mati dengan Nabi dengan luka-luka berapa puluh luka dari tembak-tembak. Ini Abu Sufyan, seorang pembantu beliau di Badar. Para hadirin, oleh sebab itu saya akhiri keterangan saya dengan saya mengutip salah satu orientalis yang tidak bisa menutup mata dari, kalau saya salah, dari Jerman. Beliau dia pernah mengatakan Islam di bawah pimpinan Nabi, ya tentu saja kalau disebutkan bernabi ya. Saya cuma tak tahu kalau menyebut Muhammad itu Pak, saya Nurul Syarif saja. Islam di bawah pimpinan Nabi yang paling besar adalah berhasil saja telah mengharuskan dan memberikan arah kepada cita-cita dan sifat-sifat kepahlawanan dan bangsa yang dibentuk yang diarah dari cita-cita dia beri pengarahan. Ini keberhasilan dia. Sebab unsur-unsur yang baik itu ada kepada bangsa Arab, sebagaimana juga pada bangsa-bangsa yang lain. Sifat keberhasilan bangsa Arab terkenal. Bangsa yang hidup dalam alam yang bersih itu membutuhkan keberanian yang hebat. Tidak keberanian itu hanya terbelok menjadi kebanggaan itu, kebanggaan diri sendiri. Ini juga keberanian itu disalurkan menjadi cita-cita. Sampai ke keberanian untuk merangsang masa depan seluruh rakyat. Keberanian begitu. Juga sifat bermilang itu keseluruhan bangsa Arab Jahiliyah sebelum Islam, sebelum Nabi lahir. Cuma kadang-kadang saya ingin diri dan jumlahkan untuk membantu. Jadi kalau sudah mengadakan pesta, jangan tanya. Tidak ada pesta yang paling raya seperti orang Arab dengan Jahiliyah. 100 sebelah satu kaligus. Yang masih bangga kalau dikatakan dia orang bermalam. Menerima tamu adalah kesukaan. Menerima tamu adalah kebanggaan seluruh bangsa Arab dengan Jahiliyah. Juga kesetiaannya kepada Nabilah. Kalau membela Nabilah dengan tanya. Dia bagaimanapun tidak bisa melupakan untuk menjaga tinggi kehormatan bangsa, menghormati Ibrahim di bangsa Arab. Juga ini perlawanannya untuk membalas dendam ber-10 tahun, ber-15 tahun supaya kembalian yang itu tanggung dia. Bagian tak ada tentang akan terus ini bangsa Arab Jahiliyah. Ini semuanya telah bangkit tidak pindah tidak di seluruh dunia. Diberikan kita sosial, kita berikan keberhasilan dari kita menurut Rasul. Semua ini di dalam Islam diterima menjadi kesetiaan yang luar biasa kepada Allah, luar biasa kepada Rasulullah, luar biasa kepada diri kalimat Allah menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah dan
Kadang-kadang teman-teman kita itu kadang-kadang dari memberikan nilai yang paling tinggi kepada perjalanannya sampai orang melihat saya setelah mendapat ini ceramah dari salah seorang rektor di Al-Azhar di Thailand. Sudah itu dia katakan sebenarnya mengenai hidup bahagia itu menunjukkan bagaimana meningkatkan sosial pada waktu kekayaan betul-betul pada pemikiran saja. Rakyat dalam hidup sampai orang itu kelahiran anak hanya bekerja. Kalau perempuan tidak bisa bekerja, begitu ya, begitu. Dan itu walaupun perempuan yang bekerja, itu ini hanya terjadi pada sebagian dari banyak ini. Ini sangat tidak sebagian dari 10 miliar yang begitu banyak untuk yang menjadi anak perempuan hidup. Nah, inilah ya, saya pernah baca orang Arab itu kalau menjadi anak laki-lakinya itu kalau kita dengar ya, ada yang dinamakan macam, ada yang dinamakan serigala, ada yang dinamakan anjing. Kalau itu banyak anjing. Anak laki-laki ini katanya dia, kata ayahnya, bukan bermalah, tapi orang yang mementas berkehidupan. Dia berkehidupan yang itu. Tapi itu saya sebut anjing, untuk lawan-lawannya. Tapi sebaliknya kalau dia punya membantu dia, itu kalau bagus-bagus. Ada yang namanya itu burung merak gitu ya, ada yang namanya teman benda. Waktu kita melakukan, dia bermandi. Ini yang benar pada waktu itu. Ini bukan bagaimana pengarahkan. Nah ini sebabnya antara lain kami para hadirin tanpa ada sifat-sifat unsur-unsur yang positif dari bangsa itu tidak akan berhasil yang paling satu sebesar termasuk diri kita Nabi Muhammad SAW kebijakan posisi perang Arab pada zaman Nabi dilahirkan justru sampai berpuluh tahun di mana di sana ada satu apa yang namanya ya apa namanya satu balau dengan musuh kemudian itu pemaharan berkait sehingga orang itu diturunkan di sini tepat benar orang ini diturunkan sebagai wahyu di saat ketika Quran bahasa itu kalau pandangan mengenai apakah itu atau mengenai adalah bukan satu surat seperti ini dari Quran. Ternyata semua pengguna bahasa itu bukan saja pada zaman hidupnya dulu, tapi sudah sekarang ada yang berhasil membuat itu pun sudah sebuah Quran dalam pengembangan bahasa. Jadi sisi-sisi bahasa itu ada cuma tinggal kita menurut sifat-sifat yang baik hidupnya kesetiaan dan sebagainya jangan itu ditindak jangan itu tidak itu dibilang tapi tidaklah dan dia ambil dan ini yang dilakukan dan disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, saya mohon maaf saya hanya sampai ini mengajak saya dan saya mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang selesai bersempurna. Mudah-mudahan pengarahan yang telah diberikan oleh Bapak Bupati tadi sekaligus singkat hanya 10 menit jangan merusak karena uraian saya yang panjang lebar ini. Saya kembali lagi kepada pengarahan tadi itu, mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat
kita sesuai dengan pengertian dan pengertian